Selamat pagi, siang, malam, Bapak dosen, Kakak Asdos, dan teman-teman kelas spiritualitas Kristen. Sekarang kami dari kelompok 16 akan menyampaikan hasil paper kami yang berjudul Sufisme dan Pemurnian Hati, Belajar dari Spiritualitas Islam. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Juane Valincida, sebagai ketua kelompok. Lalu ada anggota saya, yang pertama itu ada Daniela, Sirma, Cory, Nema, dan Franklin. Langsung saja ke pengantarnya. Kehidupan spiritual dalam Islam sendiri adalah fase di mana manusia atau individu itu berfokus pada dimensi spiritual seperti nafs, ruh, dan qalb yang melalui asketisme. Dalam tradisi Islam sendiri banyak dalil dan dalam Al-Quran dan hadis yang menekankan dan menyatakan bahwa kemampuan tiap-tiap individu, atau dalam artian bahwa manusia itu mampu untuk melepaskan diri dari belenggu jasmani dan kehidupan duniawinya, agar individu atau manusia itu mencapai potensi spiritualitasnya. Sufisme ini hadir sebagai salah satu dimensi mistik dalam Islam yang dipengaruhi oleh beberapa tradisi seperti tradisi Neoplatonisme dan tradisi Gnostik dari agama-agama lain yang ada saat Islam ini berkembang. Nah, dalam ajaran tasawuf klasik ada salah satu konsep di mana yang dinamakan sunut, yang mengajarkan bahwa manusia harus menjauh dari kesenangan-kesenangan duniawi untuk bertemu dengan Allah atau Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencapai ma'rifatnya. Nah, saat Islam berkembang, hal ini membawa dampak yang signifikan dalam bidang politik dan sosial. Nabi Muhammad sendiri memiliki kesadaran mistik yang tinggi, di mana wahyu Allah yang disampaikan oleh beliau mengandung banyak unsur mistik yang menjadi fokus untuk para sufi untuk mendekatkan dirinya kepada Sang Pencipta. Di sini saya akan menjelaskan tentang makna pemurnian hati dalam sufisme dan prinsip-prinsip dasar pemurnian hati dalam sufisme. Sufisme atau tasawuf adalah bentuk spiritual Islam yang berpengaruh besar dalam pengembangan umat Islam di dunia. Disiplin ilmu ini menempatkan dirinya di balik praktik-praktik ritual yang disyariatkan menjadi tindak lanjut alamiah dan fikih dan kalam. Sufisme fokus pada penyucian diri dan memurnikan jiwa serta moralitas untuk mencapai kebahagiaan abadi. Prinsip-prinsipnya adalah dasar ajaran sufisme yang universal dalam melintasi batas agama dan keyakinan. Berikut ini adalah beberapa prinsip tersebut. Yang pertama, hanya ada satu Tuhan, yaitu yang abadi, satu-satunya wujud, tak ada yang eksis kecuali Dia. Yang kedua, hanya ada satu kitab suci, yaitu manuskrip alam yang sakral, satu-satunya teks suci yang dapat mencerahkan pembacanya. Yang ketiga, hanya ada satu agama, yaitu jalan menuju kebenaran yang kokoh, menuju cita-cita yang memenuhi tujuan hidup serta jiwa. Hidup setiap jiwa maksudnya. Yang keempat,
hanya ada satu persaudaraan, yaitu persaudaraan manusia yang menyatukan anak-anak bumi dalam diri Tuhan. Yang kelima, hanya ada satu objek pujian, yaitu keindahan yang mengangkat hati hamba melalui semua aspek dari yang terlihat menuju yang tidak terlihat. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pengajaran dan praktik spiritual sufisme. Yang pertama yaitu tasawuf. Tasawuf adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mempraktikkan berbagai konsep dalam tasawuf. Konsep-konsep ini mengarahkan seseorang atau sufi untuk berada sedekat mungkin dengan Allah. Tasawuf juga merupakan serangkaian eksperimen jiwa dalam menempuh jiwa penyucian dan penopanan rohani yang didorong oleh kerinduan kepada Allah. Yang berikutnya yaitu praktik murakabah. Dalam tasawuf dapat disamakan dengan meditasi yang dikenal di berbagai komunitas agama. Salah satunya penjelasan mengenai praktik ini dalam tarekat Nasyabadi adalah bahwa seorang harus mengumpulkan seluruh indera jasmaninya dalam konsentrasi dan melepaskan diri dari segala keyakinan dan praktik yang menimbulkan perasaan dalam hati. Yang berikutnya yaitu semiotika dalam studi tentang tanda dan simbol. Khususnya dalam komunitas hal-hal ini diucapkan dan tidak diucapkan. Dalam konteks ini, lafaz dan gerakan zikir pada sufi memiliki makna dan simbol yang dipraktikkan oleh para pencari spiritual. Praktik zikir sufi duduk bersilang menghadap kiblat sebagai bentuk simbol ketundukan fisik yang berasal dari tradisi para sufi. Berikutnya ialah metode-metode utama dalam tasawuf. Yang pertama yaitu taubat. Dalam mengartikan taubat, para sufi berbeda pandangan, tetapi secara garis besarnya dapat dibedakan dalam 3 kategori, yaitu taubat dalam pengertian meninggalkan segala kemaksiatan dan melakukan kebajikan secara terus-menerus, lalu keluar dari kejahatan dan memasuki kebaikan karena takut pada murtad. Yang berikutnya yaitu syuhud. Syuhud diartikan ke dalam keadaan meninggalkan dunia dan menjauhkan diri dari hidup kebendaan. Namun Al-Ghazali mengartikan syuhud dengan mengurangi keinginan pada dunia dan menjauhkan dirinya dengan penuh kesederhanaan. Yang ketiga yaitu al-wara. Al-wara adalah menghindari apa saja yang tidak baik. Namun sufi mempunyai pandangan tersendiri. Wara berarti meninggalkan sesuatu yang tidak jelas hukumnya, seperti Ibrahim bin Adam berpendapat bahwa wara adalah meninggalkan segala yang masih diragukan dan meninggalkan kemewahan. Keempat yaitu al-fakar. Al-fakar secara harfiah biasanya diartikan sebagai orang berhajat, butuh, atau orang miskin. Sedangkan dalam pandangan sufi adalah tidak meminta lebih dari apa yang telah ada pada diri kita, tidak minta rezeki kecuali hanya untuk dapat menjalankan kewajiban-kewajiban, tidak meminta sesuatu tidak ada pada diri kita. Yang kelima yaitu sabar. Sabar secara harfiah berarti menahan. Menurut Al-Ghazali, sabar adalah salah satu kondisi mental dalam mengendalikan nafsu yang terbuat atas dorongan agama. Yang keenam yaitu tawakal. Tawakal yaitu bersandar atau mempercayakan diri kepada Allah. Tawakal dalam kajian sufi terdiri dari 3 tingkatan, yaitu tawakal artinya
ternyata hati terhadap apa yang telah dijanjikan Allah, menyarankan urusan kepada Allah karena dia telah mengetahui keadaan dirinya, dan mereka rida menerima kekuatan Allah. Yang ketujuh, rida. Rida secara harfiah adalah rela, suka, senang. Ridho menurut Harun Nasution adalah menerima kuadah dan keadar Tuhan dengan senang hati. Untuk itu semua perasaan benci di dalam hati dia harus dibuang jauh-jauh, hingga yang tersisa ialah perasaan senang dan gembira. Sufisme atau tasawuf merupakan bentuk spiritualitas dalam Islam yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan umat Islam di seluruh dunia setelah masa Rasulullah dan para sahabat Khulafaur Rasyidin. Sufisme ini merupakan ilmu yang mengajarkan cara untuk memurnikan jiwa, memperbaiki moralitas, mengembangkan pikiran dan hati, bahkan mencapai kebahagiaan yang abadi. Meskipun Sufisme seringkali diasosiasikan dengan kalangan tradisional, namun belakangan ini masyarakat perkotaan juga mulai tertarik dan mengadopsi Sufisme melalui media-media modern seperti internet dan media sosial. Kehadiran Sufisme ini sangat penting di era pasca modern ini karena dapat memenuhi kebutuhan spiritual manusia yang tidak bisa dipenuhi oleh ilmu pengetahuan dan teknologi saja. Selain itu, Sufisme ini mengingatkan kita bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi harus diarahkan untuk kesejahteraan manusia. Dengan kata lain, kemajuan tersebut seharusnya meningkatkan martabat dan harkat manusia, bukan justru sebaliknya. Nah, seorang sufi yang sejati juga adalah mereka yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, membantu orang yang miskin dan fakir, serta membebaskan orang-orang yang tertindas. Sufisme juga mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi dan penting bagi kita untuk menjadikannya sebagai pedoman dalam menghadapi tantangan modernitas. Baik, jadi sekarang kita masuk pada kesimpulan. Jadi di sini itu tasawuf atau sufisme adalah spiritualitas Islam dari abad ketiga Hijriah, berkembang dari asketisme. Tokoh awal seperti Hasan al-Basri dan Rabi'ah al-Adawiyah mengajarkan suhud dan mahabbah. Di sini sufisme menekankan penyucian diri dan moralitas untuk kebahagiaan abadi dengan prinsip utama keesaan Tuhan, kitab suci alam, agama universal, dan persaudaraan manusia. Praktik spiritualnya termasuk makamat, ahwal, murakabah, dan zikir. Di era modern ini, sufisme sangat relevan sebagai penyeimbangan teknologi. Di sini dia juga menekankan nilai-nilai kemanusiaan dan sangat membantu kebutuhan spiritual manusia, serta berperan penting dalam kebaikan, membantu sesama, dan juga keadilan sosial. Baik, berikut ini adalah tanggapan kritis dari kelompok kami. Sufisme atau tasawuf berfokus pada penyucian diri untuk mencapai kebahagiaan abadi, mirip dengan ajaran Kristen yang menekankan hati yang murni dan kasih. Tradisi mistik Kristen juga mencari hubungan mendalam dengan Tuhan melalui doa dan kontemplasi. Praktik sufisme seperti taubat, suhud, sabar, dan tawakal memiliki paralel dalam Kristen. Relevansi sufisme di era modern terlihat dalam tawarannya akan kedalaman spiritual yang tidak dapat diberikan oleh teknologi. Prinsip sufisme tentang persatuan dan dalam keagamaan dan nilai-nilai universal dapat menjadi titik temu dalam dialog antar agama meskipun terdapat perbedaan teologis signifikan. Baik, pertanyaan kritis dari kelompok kami yang pertama yaitu mengapa sufisme yang awalnya merupakan gerakan spiritual untuk mengejar kehidupan akhirat dan mengabaikan keasikan duniawi justru mengalami perkembangan pesat dan meluas di kalangan masyarakat muslim pada abad kedua dan ketiga Hijriah. Dan yang kedua yaitu sejauh mana sufisme mampu memberikan solusi terhadap permasalahan spiritual yang dihadapi manusia pada era pasca modern ini di tengah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat.